masukin juga punya aku ngaco tapi ini kayaknya itu Netpin 12 dah. Ini 12 ini. Maksudnya Netpin 12 ada sesuatu ya. Biasa transisi open project, pakai yang ini aja lah. Nah, yang SIM ke Saksa 13 Juni. Mau Ini opekan saya sih, tapi belum beres. Suruh bikinnya ini berarti surat di sini, surat sakit, copy aja, klik kanan, copy, lalu tinggal di paste. Paste refraktor copy. Nah, ini langsung mau. Surat sehat. Udah direkam itu? Ya. Refraktornya harus tahu yang gimana itu bisa. Loh. Ini refraktor ini apa? Ini habis terus ini. Ini langsung muncul itu. Iya. Enggak. Ini soalnya lagi ngerjain ini nih, USG kehamilan. Di komputer sih udah. Nah, tutup aja. Kemungkinan aku mau ganti ke Linux aja. Linux juga nggak pernah masalah ya. Sing. Oke, ini nomor surat. Coba ya, gedein. Berarti ini nama sakit, kita turunin aja. Kan nggak perlu itu. Diganti aja jadi keperluan. Oh iya. Keperluan. Nah, ini untuk ininya ganti textbook ya, textbook. Delete textbooknya di widget combo box. Diklik di bawah ke sini. Mau ya? Nah, oke. Combo boxnya mau diisi apa aja? Klik kanan, properties. Di sini ada istilahnya model. Diklik. Nah, melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan. Terus apa lagi? Anggota KPPS misalkan. Ya itu biasanya itu. Oke, nah ini kan defaultnya melamar pekerjaan. Nah, selektor itu melamar pekerjaan. Jadi defaultnya, jadi pas dibuka itu. Nah, kan oke. Tuh, seperti itu. Terus apa lagi? Ini tanggal, ini dari tanggal. Ini berarti tinggal tanggal aja. Tanggal periksa jam tadi yang mau. Tanggal periksa. Oke, ininya berarti tinggal copyin aja dari formnya, cari yang RM ya, RM. Hemodialisa loh itu. Rekam medis, ini RM hemodialisa. Kok nggak ada RM? Kok itu lipuan langsung merah ya? Oh, di sini nggak ada RM hemodialisa. Kalau enggak berarti bisa di DLG. Itu ada jam itu di mana sih, DLG reg kayaknya ya. Ini masih pakai versi Juni sini. RM hemodialisa. Coba di DLG reg. DLG reg.
Nah ini kopiin aja semua, nanti tinggal ditiru ininya, skripnya. Ternyata bisa dikopi-kopi kayak gitu ya. Ya selama ini Nah kan. manis tuh. Oke, misal hasil periksa. Nah, sudah tinggal ini saya copy ini aja nih. Tensi gitu kan. Terus apa lagi? Berat badan, tinggi badan. Berat badan, tinggi badan, terus suhu. Terus buta warna kan ya, Betul. kopi aja yang ini, nanti tinggal dirubah. Buta warna. Terus keputusan sehat tidak sehat nanti itu cuma kesimpulan itu kan ada lah. Nah ya udah tinggal bikin combo box aja. Oh ya, itu kan nanti tinggal kita bikin combo box. Ini loh punya aku not copy lip dari because it is not directory. Iya. Kok copy ke situ sih? Saya nggak tahu ya. Salah kali itu. Tapi jalan. Buta warna. Nah ini berarti tinggal modelnya diganti aja, klik kanan properties, model. Oke, ini sih berarti tidak buta warna parsial, buta warna total. Oke, sip. Terus kesimpulan. Sehat, tidak sehat. Oke, udah. Oke, selesai itu. Nanti ini isian, terus bawahnya nanti hasil rekodnya gitu ya. Oh ini tombolnya, bukan ini. Ya maksudnya ini kan sudah deh. Nah nanti di sini kan nanti. Oh setelah disimpan muncul di sini ya, gitu. Kan, Itu istilahnya tampil datanya sih. Create ya, create itu berarti nyimpan, read itu berarti membaca hasil simpanan. Oh, iya. Oke, ya udah sekarang bikin database-nya. Tabel database-nya. Kali dari situ database ya. Oke. Terus saya kayak gitu sih. Gak apa-apa dok, ini aku ngikutinnya aja maksudnya. Saya masuk di SIG FKTP. Kopi aja yang surat sakit. Bapaknya juga tadi.
nambah banyak juga tadi. Iya makanya dibikin aja. Kalau kopi ini bisa nggak sih surat sakit dengan pilihan kopi table? Cek FKTP. Oh nggak mau ya. Paling kalau misalkan itu Bisa tuh kopi cok, salin. ekspor. Udah, ini operasi salin bisa. Bisa. Nah itu, ini pindahkan ke mana ya, bisa. Nah, Surat sakit, surat sehat. Oke, kirim. Oh gitu, baru tahu. Surat sehat, oke. udah dong. Berarti kita kosongin dulu isinya. Ya, surat sehat itu ngopi surat sakit. Surat sehat, NT kosongkan. Oke. Udah tinggal bikin strukturnya. Oke, so nomor surat, nomor rawat, tadi apa aja tuh? Tanggal, jam, ini hapus aja. Yes. Coba kita kan nyambilnya kan dari DLG Reg tadi, yang tanggal jamnya. Reg periksa. Seperti apakah jamnya? Jam reg berarti time. Oh cuma gini doang. Tanggal registrasi, jam reg. Oh, tanggalnya date, jamnya time. Sudah di sini berarti bisa nambah 2 ya. Kirim. Di sini tanggal, di sini jam. Berubah jadi tanggal date. Yang ini time. Udah simpan. Sip. Nah, terus nomor rawat kali ini otomatis terisi dari nomor rawat ya. Terus keperluan. nomor surat itu bikin auto bisa ada ya? Oh ini sudah dibikin auto. Sudah dia. Sudah apa? Sudah berdasarkan nomor dinas. Nomor surat, tanggal, bulan, nomor surat, bulan, tahun. Misalkan nomor suratnya berapa, garis miring, SKS gitu ya, digituin. Itu kalau pengen ganti di sos ya dok ya? Ini dia itu ada di sini tuh ada apa sih, metode disebutnya. Nah seperti ini, auto nomor khusus. Jadi nanti formatnya seperti ini. Iya. Nah, garis miring pakai SKS. Di sini bulannya Romawi. Terus di sini tahun. Kalau misalnya SKS tak ganti bisa atau bisa. Berarti ini surat sehat, misalkan surat keterangan sehat ya udah surat sehat gitu bisa. Tapi memang dia ini ada ke ini juga sih, ke par juga, apa akses gitu ya, ke fungsi juga. Udah pernah dibahas di grup. Ya udah bikin ini tensi, nadi, respirasi tinggi badan, dan suhu badan, buta warna. Ini berarti kalau misalnya seperti ini buta warna berarti enum nih. Keperluan, coba keperluan. Contohnya keperluan aja, bisa kan bikin satu ini keperluan. Kemudian enumnya 3 keperluan. Ya udah ini enum.
tinggal tambahkan. Harus sama tulisannya, M-nya misalnya tadi gede kan, melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan. Di sini anggota KPPS. Nah, ini dikurangi. Kirim, simpan, lihat lagi. Ini udah, yang lain berarti sama. Ini berarti yang tipe ini nanti bikin kolom tensi, berat badan, tinggi badan, ini tipenya varchar aja. Suhu terus buta warna tipenya enum lagi tipenya. Enum, kesimpulan enum. Oke, udah gitu. Terus langkah selanjutnya di sini lihat source. Kalau saya biasanya bikin hak akses. Bikin hak akses, dia itu ngarahnya kemana nih kira-kira. Nah, is check, metodenya is check, button simpan cek dari sini. Jadi pada saat ini kan lewat menu registrasi klik kanan surat sakit, surat sehat itu ya. Nah, jadi pada saat kita lihat di sini nih di DLG Reg, coba saya lihat pas ini di sini kan ada namanya C pop up menu surat-surat, ini surat sakit. Nah, surat keterangan sakit. Nah, di sini kan seperti ini skripnya. Nah, ini kalau misalkan tabel masih kosong, dia ngecek. Kalau nggak ada isian berarti nanti muncul error seperti ini. Kalau misalkan ini pasiennya di tabel ini sudah ada nama pasien tapi belum diklik ya, belum diklik, ini tandanya klik itu nanti ada ngecek apakah tab pasien keisi apa enggak. Jadi pada saat diklik ini satu, ini langsung keisi biasanya atasnya. Nah, dia ngecek ini tab pasien nih, textbox tab pasien. Nah, berarti kalau textbox tab pasien ini sudah terisi aman. Kalau belum terisi berarti nanti muncul maaf silahkan pilih data. Nah, setelah itu jadi ini kan ini if else, jadi pertama ngecek ini dulu nih. Kalau ini isi kalau ini tidak sesuai kondisi, tabel, kalau misalnya tabel masih kosong, berarti kalau misalkan tabel masih ada dia ngecek lagi ke bawah, ternyata udah ada datanya tapi belum diklik, muncul ini. Nah, kalau udah diklik baru dieksekusi yang ini. Nah, akan terbuka surat sakit. Jadi form surat sakit akan terbuka. Oke, ini untuk ngeset ukuran ininya, si formnya. Jadi form tadi itu kan form surat sakit itu. Nah, ini kan yang seperti ini nih, lihat nih. Nah, ini kan kayak gini. Ya. Ini kecil kayak gini, ini gede kan. Nanti diaturnya pada saat ini kode di sini. Jadi ini kan kita butuhnya gede nih ya. Berarti nanti segini kan ya munculnya. Karena segini, ini kan ketutup. Karena kita setnya di sana. Setnya di sini. Berapa ukurannya? Oke. Ini dia ngeset formnya. Lalu dijalankan ini nih form empty text. Ini metode empty text-nya, coba kita klik komen. Dia langsung mengarah ke sini tuh. Empty text itu jadi nomor RW dikosongkan kayak gitu. Pokoknya itu defaultnya apa gitu loh. Tuh. Jadi pada saat form surat sakit ini dibuka, sehingga nomor RW dikosongkan, nomor RM dikosongkan. Tuh. Nah, ini empty is check. Nah, is check ini buat ngecek hak akses. Nah, ya is check. Dia diarahkan ke sini, button simpan set enable akses get surat sakit. Nah, berarti yang di sini kita kan ngarahnya kan ke sini. Mana sih is check? Nah, is check. Ya sudah, ini kan get surat sakit. Diklik nanti kebuka ini akses Java. Ya sudah. Aksesnya langsung. Oke.
bikin aja, misalkan di bawah sini copy, saya bikin bawahnya. Berarti ini gantinya get surat sehat. Di sini jadi surat sehat. Nah, terus kita trackingnya gimana nih? Ini kita trackingnya lewat surat sakit aja di sini. Nanti di bawah surat sakit kita bikin form isian yang sama seperti surat sakit. Fine. Coba ya. Coba preview itu. Akses get surat sakit. Nah, ya berarti udah kita bikin lagi di sini nih. Taruh di bawahnya boleh lah. Nah, berarti ini akses surat sehat. Nah, seperti itu terus. Coba next. Nah, ini kan yang tadi lagi ya. Berarti Sudah. Nah, ini bikin lagi. Mau diselipin di sini silahkan, mau di bawah silahkan. Nah, sudah, ini tinggal bikin surat sehat sama dengan force koma, terus next lagi. Nah, di sini bikin lagi gitu, dan seterusnya. Samain aja isinya. Ini cara cepatnya. Nah, ini bikin lagi berarti akses surat sehat sama dengan RS2 get bolehan surat sehat. Ini juga berarti. Nah kan baik ya. Oke. Sip, itu udah. Terus ini ngarah kemana? Ini ngarah ke set user. Nah, jadi kita lihat DLG user. DLG user tuh dimana di fungsi ya? Bukan di setting. Situ apa sih? Setting ya, coba setting. Di package setting. DLG user. Oh, itu nggak muncul lucu-lucu. Nah, oke, di sini berarti cari aja surat sakit, surat sakit tadi. Nah, ini. Nah, ini kan ininya hubungannya sama tabel set user. Mau ditaruh di bawah surat sakit apa di paling bawah. Nah, ini nih. Set user. Oke, nah ini enaknya sih ditaruh di paling bawah aja. Jadi bikin kolom lagi, nah ini kan surat kontrol ya. Bikin lagi berarti satu, ini bentuknya enum, samain aja isinya. Enum true false. Nah, berarti surat sehat. Enggak, tiba-tiba arah ke HP tadi belum apa? Jadi bikin tabelnya tadi apa? Yes, no. True, false. True, false. Oke, kirim. Simpan. Saya ketinggalan banget di si Juni nih. Belum bisa main. Oke. Nanti kan ngeceknya. Nah, di sini juga yang berarti surat sakit gitu ya. Berhubung tadi yang paling bawah, taruh yang paling bawah di sininya. Berarti saya sehabis USG transabdominal. Nah, di sini biasanya di sini aja apa sih namanya? Diselipin aja
samain seperti yang di atasnya. Ini kan 622, berarti yang bawahnya 623 ya. Saya biasanya ngopi gini nih, ini di copy aja, ini copy. Oke, ini kan yang paling terakhir ya, ini copy aja, paste. Nah yang ini naikin ke atas, USD trans abdominal, ini berarti 622, yang di bawah ini 623. Ini buat surat sehat. surat sehat. Oke. Surat sehat. Ya udah, tinggal ke bawahnya, tinggal diin lagi, ditambah-tambahin lagi. Nah ini kan kayak yang ini ya, ini surat sakit ya, berarti surat sehatnya tambahin aja di bawah ini. Tapi memang nanti harus ini berarti Ini ya, rubah ini aja kan. ngerubah ini aja sih. Ini kan harusnya paling terakhir. Sekarang bukan paling terakhir, surat sehat yang paling terakhir. Ada satu lagi gitu kan. Nah di sini tinggal dimasukin. Ini paling belakang aja sih sebenarnya. Di sini koma surat sehat. Oke, ini kan tadi, kalau ini insya Allah bisa. Oke, sip. Nah sekarang ngambil data yang tadi. Ini kata apa? Maksudnya tadi kan kita kan skrip. Ini sudah selesai kan? Ini sudah selesai loh. Udah sih. Terus ngambil yang ini. Semestinya ini sih nanti kita ngetesnya gimana nih? Ya kan? Ngetesnya kan lewat DLG Reg ya. Berarti kita bikin menu lagi aja di DLG Reg. Nah itu menunya. Menu surat sakit itu kayak apa? Ya udah, surat sehat di sini kan. Nah di sini saya kan ada surat sakit nih. Di sini saya copy aja. Copy. Di sini paste aja. Paste. Nah, ini taruh paling bawah ya. Klik kanan, change variable name dulu biar nggak ketukar. Berarti ini MN surat sehat. Oke. Yang di sini properties lagi. Nah ini berarti surat keterangan sehat. Menunya pas diklik muncul menu ini. Oke, close. Nah kita lihat skripnya gimana nih. Ini kan masih kosong skripnya. Oke, ngopi aja skripnya dari contohnya surat sakit tadi. Ini surat keterangan sakit. Nah ini kan skripnya, tinggal copy sampai sini. Surat sehat udah masukin sini. Oke, ini tetap sama kan. Nah ini berarti ganti aja namanya. Tadi kan kita mau ke surat sehat new surat sehat. Kenapa milih seperti ini? Karena dia ngecek belum diimport yang surat sehat ini harus diimport dulu di atas. Jadi kan kelas-kelas itu kan ada private class, ada public class. Di sini dibuat public class supaya bisa diakses. Ya surat sehat ini dibikin public class supaya bisa diakses di DLG Reg. Ya udah taruh sini aja, diimport. Import surat. Ini kan ada di package surat sehat ini package-nya. Nah, package surat itu yang mana? Ini kan dibuat seperti ini. Nah, ini setting, restore, recommend, ini sebenarnya package. Nah, ini kan ada di package surat. Nah, di sini kan. Nah, letak ini. Tuh, makanya import
DLG reg ya, DLG reg. Nah, import surat titik surat sehat titik koma. Nah, kita lihat di sininya. Import itu mengambil dari paket yang mana gitu ya, Dok ya? Jadi si menu surat sehat itu kan kita mau panggil di registrasi di DLG reg. Ya. Makanya harus diimport dulu. Ke DLG registrasi. Nama ininya, nama formnya. Nama formnya dari mana tadi kan surat sakit gitu ya. Oh yes, siap. Oke. Tadi tuh nyampe mana? Ini coba saya lihat nih scriptnya. Oke. Nah, ini form set size. Nah, ini mau dibikin seperti apa? Internal frame 1, internal frame 1. Internal frame itu yang mana sih gitu ya. Nah, di sini nanti kita munculin. Nah, ini ada internal frame 1. Yang mana internal? Nah, ini internal frame 1 itu. Segini. Jadi nah, nanti coba insert component internal frame 1 form empty tag. Kita lihat empty tagnya. Ini pasti mengarah ke langsung ke buka surat sehat kan. Nah, empty tagnya. Ya udah di sini ini kan nggak ada nih. Ini hapus aja. Jadi empty tag pada saat dibuka itu isinya apa aja? Ini tag pasien, nomor surat, oke. Terus tadi itu namanya apa tadi? Di sini kan ada. Nah, ini kita belum kasih nama, ini keperluan itu kan. Nah, ini klik kanan, change variable name, combo boxnya itu biasanya CMB keperluan. Kenapa? Ya bisa sih bebas gak pakai CMB, tapi dibuat seperti ini supaya ini tuh CMB combo box. Ini tensi, change variable name, ini tadi tensi. Oke, dan seterusnya. Jadi di source-nya ini berarti tadi CMB keperluan terus ini di set selected item kalau nggak salah. Ada yang ini nggak sih di surat sakit yang selected item yang di DLG user ada nggak? DLG reg CMB-nya dia kayak gitu nyontek deh. Combo boxnya nggak ada dia. Combo boxnya nggak ada. Coba yang di pasien coba. Kalau nggak salah selected item. DLG pasien. Golongan darah. Oke, golongan darah. Search. Biasanya ditaruh di bawah sini. Oh, ini nih. Event action perform. Pas baru. Nah, empty tag. Nah, begini CMB set selected index ternyata. Index 0 itu index yang paling atas. Gitu. Ya terserah itu mau dibikin defaultnya seperti apa. Kalau misalkan indeks yang kedua ya pilih indeks yang kedua gitu ya. Nah, berarti di sini CMB keperluan sesuatu indeks. Nah, kan ya dia nggak ini lagi. Dan seterusnya. Nah, kalau tanggal periksa ini kita harus lihat berarti yang di DLG reg itu seperti apa nih. Berarti ini pas empty tag itu pas baru ya, baru. Nah, empty tag. Nah, lihat yang jamnya. Kok nggak bisa buat ini Dok ya? Loh, saya tuh buat ini nggak bisa ya, kalau tak gini kan gitu. Misalkan kayak gini gitu nggak bisa dia.
Tag itu nggak bisa dia pakai. Paling settingan di situ. Nantilah. Nah, ini empty tag. Empty tag ini kayaknya nggak ada nih, belum. Dia ada settingan lagi untuk ngeset ini, ngeset jamnya. Itu udah cuekin dulu lah. Oke. Nanti setelah itu tadi masih ngebahas yang ini ya, DLG reg masih yang tadi ya, surat sehat. Setelah di empty text dia jalankan lagi is check. Nah, is check ini dia ngecek hak akses, jadi langsung dijalankan yang ini. Berarti ini get surat sehat tadi belum dirubah ya, get surat sehat. Jadi di set user itu ditentukan kalau admin nanti get surat ininya true atau false. Harusnya true biar bisa akses. Tuh. Oke, setelah itu nah pom set nomor RM. Jadi pada saat diklik kanan di DLG surat sehat, surat sakit itu ya. Nanti pom ini terisi nih. Nah, ini terisi nomor rawat, ya kan? Ini nomor RM, ini nama pasien di mana? Skripnya ya ini, skripnya set nomor RM. T nomor RW get tag. Jadi kalau get tag itu jadi di DLG reg itu ada T nomor RW mana? Nah, ini kan nomor rawat. Nah, ya kan T nomor RW. Jadi langsung ngambil di sini. Jadi pada saat pasien diklik di sini kan ini nanti keisi semua di atasnya. Ya kan? Jadi langsung dipilih di get text, ini di get tag, ini di get tag gitu kan. Nah, dan tanggalnya juga ini kan. Nah, ini set nomor RM itu apa sih? Dilihat juga nih. Nah, set nomor RM seperti ini. T nomor RW set tag nomor rawat, isinya seperti ini. Nomor rawat ini keambil dari sini. Nah, makanya kemarin mikir ini bisa keisi ya gitu ya, bisa keisi ini. Saya ubah di sini nih skripnya nggak ada. Ternyata dia lempar dari sini. Oh gitu ya. Tapi di sini malah ya ambilnya ini. Iya, jadi dia menjalankan metode set nomor RM terlebih dahulu, nomor RW, nomor rawatnya, DTP cari. Nah, ini ngambil dari sini, ngambil di DLG reg, jadi ngambil dari sini. Otomatis, nah terus nama ini otomatis yang ada di belakangnya nama. Itu lemparnya dari mana, Pak? Ini kan set nomor RM. Ya, itu kan baru rekam medisnya nih. Nah, terus namanya itu dia ngambilnya dari mana? Nomor rawat itu formatnya seperti apa? Ini contohnya bukan ini kita surat sakit ini misalnya. Ini kan yang tadi diambil nomor rawat ambil langsung ke sini. Lah otomatis di sini kan muncul nama. Sama apa nih? Muncul ini nomor RM. Nah, ini nomor RM. Ini nama. Nah, ini dari mana itu, Dok? Lemparan dari mana itu? Oke, ini bentar. Ini kan nggak ada ya. Coba yang set nomor RM ini seperti apa sih? Oke, public void set nomor RM. Pertama T nomor RW set tag ini udah, T cari, DTP cari, is rawat, is pasien. Coba ini saya kemarin sempat ketemu sih. Coba is pasiennya masuk kemana nih? Is pasien. Nah, select nama pasien T nomor RM. Oh, ini berarti bentar, T nomor RM. Oh yaudah, dia berarti tetap ngambil dari T nomor RM ini, tapi bentar, dia ngambilnya dari mana kok bisa? Select nama pasien dari pasien from T nomor RW, dia tim cari kok is pasien is rawat. Oke. Is rawat ini, nah ini kan sebenarnya ini is rawat sama is pasien kan. Nomor rekam medisnya is rawat, is pasien. Nah ini biar bisa masuk ke sana, apakah di sini atau RM?
Wah ini aku tuh Oke. Jadi dia jadi di sini di DLG Reg dia kan ngejalankan set nomor RM ya. Set nomor RM itu apa sih isinya? Jadi dia menjalankan metode set nomor RM. Ini isi set nomor RM. Oke, T nomor rawat kan udah dapat dari tadi ya. T cari ini maksud T cari set nomor rawat kan ada kolom pencarian di bawah. Langsung terisi dengan nomor rawat. Nah, di sini. Coba perhatikan. Terus oke, ini DTP cari, ini mah tanggalnya ditentukan nih, yang di bawah ya, pencarian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu dijalankan lagi metode israwat. Metode israwat itu yang mana sih gitu kan? Nah, ini SQL select nomor rekening from reg periksa. Jadi ada metode israwat, perintahnya pilih nomor reka medis dari tabereg periksa di mana nomor rawatnya ini. Ngerti? Kita buka tabereg periksanya. DLG reg. Di DLG reg itu di reg periksa ada apa aja. Kemarin sempat bingung sih. Oh, ternyata seperti itu. Reg periksa Oke, struktur. Dari periksa kan ada nomor reg, ada nomor rawat, ada nomor RM. Ngerti? Jadi kita udah tahu nomor rawat nih. Dari nomor rawat kita ngecek nomor rawat itu di tabereg periksa. Nomor rawat tersebut punya nomor RM berapa. Ketemulah nomor RM-nya. Otomatis dia akan mengecek ke sini berarti. Mengecek karena kan sudah kesimpan di tabereg periksa. Gitu ya. Ya itu makanya gitu dibulak-balik sebenarnya. Ya. Oke, ini israwat dia kan ketemu nomor RM nih. Setelah nomor RM kita harus ngisi yang pasien kan? Pasien. Nah, di sini kan. Nah, kan. Ya udah jalankan metode pasien. Metodenya mana ini? Select nama pasien from pasien, where nomor reka medis. Itu. Nah, nomor reka medisnya ini. Pasien. Oh, ini terisi ke T nomor reka medis. Ininya terisi ke T pasien. Hasil SQL ini masuk ke nomor RM, nomor RM-nya di sini. Nah, dimasukin ke sini. Oke, keisi kan? Ini kan T nomor RM. Setelah itu baru nyari T pasien. Ini ternyata di sini, Dok. Ya Allah. Emang kesannya kan pas kita buka langsung terisi semua. Padahal ternyata itu kan beda berapa milidetik kan. Ini dulu, ini gitu ya. Ini iya. Tek gitu. Dia akan mencari ini dulu baru ini karena ini kan mencari ke SQL ini. Iya, kayak gitu. Rawat pasiennya. Keren banget ya. Masih kuat Dok? Ya. Masih kuat? Ya, santai lah jam 12 baik. Nah, oke setelah itu jalankan form tampil. Form tampil kan di bawah ada tuh. Nah, tampil ya. Nah, tampil. Sip. Tampil itu apa? Nah, ini dia query-nya. Jadi nanti tampil itu nanti dia muncul di mana di sini. Jadi misalkan si ini pernah bikin surat sakit, ini kan dilihat di tampilnya berdasarkan apa. Nanti ya mungkin kayak pemeriksaan rawat jalan lah, tensi nadi respirasi. Dia pernah di jam berapa misalkan sehari ini ya, tadi pagi udah diperiksa, sore dia periksa lagi nanti muncul. Kalau kosong ya kosong. Nah, ini nanti menyesuaikan aja query-nya. Nah, oke. Nah, ini kan kayak gini mah nggak tahu nih maksudnya apa namanya ini. Kan set visible true itu kan sama, dia kan hanya untuk memunculkan. Kalau tampil kan set visible true itu. Oke. Nah, start defaultnya Java itu. Oke, di sini nah, ini biar besar gitu, cara besarnya gimana ya? Tadi di DLG reg ini di setting di sini nih kayaknya. Nanti coba-coba aja nih dirubah-rubah ukuran ini nih. 20-20-nya.
Kalau nggak di sini berarti nanti cari tempat lain lagi, tapi biasanya di sini. Jadi kalau ini sekarang ya kita harus, saya pengennya sih ini gimana caranya pas saat ini kita langsung kebuka gede gini ya. Tapi saya begini dulu. Nah di sini ya sudah. Sekarang berarti CRUD-nya simpen, edit, delete, update. Nah ini kan desainnya kan, nah ini misalnya udah terisi semua ya. Nah ini aja dilihat nih. Nah ada simpen, dilihat script simpennya seperti apa. Nah parameternya di script simpen ya dari berarti ya. nah ini kan if nomor surat get tag trim equal jika nomor surat, jika text box nomor surat, text box nomor surat ini adalah kosong, kutip-kutip. Nah nanti kan muncul nomor surat kosong gitu ya. Nah ini seperti ini, diikuti aja. Nah ini script menyimpannya. If SQL menyimpan berarti surat sakit ini nama kolomnya, berarti jadi surat sehat. Tuh. Surat sehat. Nah, di sini ada berapa kolom? Dihitung tadi kita bikinnya berapa ini? Berapa kolom surat sehatnya? Nah, berarti 1 2 3 4 5. Padahal lebih. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 cocok. Nomor surat sakit 5 new string, ini ikutin aja. Nah ini berarti nomor surat get tag, jadi buat ngisi yang ini ya. Ini kan kolom pertama kan nomor surat. Coba nomor surat nah ya. Jadi scriptnya nomor suratnya dapat dari mana sih? Nomor surat get tag itu berarti dia ngambil dari text box. Nah ngambil dari sini. Ini kan variabelnya kan nomor surat ya. Nomor surat get text, terus yang di sini habis ini kan nomor rawat bukan. Nah nomor rawat kan ya. Oh tadi database-nya. Nah ini harus direlasikan. Nomor rawat ini berelasi dengan nomor rawat yang di tabel reg periksa. Nah, itu tampilkan hubungan. Nah ini mana udah di ini belum, harusnya udah ada nih ya. Yang surat sakit aja, coba yang surat sakit contek aja di surat sakit relasinya. Ya. Makanya kan bikin satu aja kan, ini simple loh. Yang itu waduh. Nah ini surat sakit, surat sehat IBFK berarti mengarahnya kemana? Yang nomor rawatnya kan, nomor rawat mengarah ke reg periksa gitu. Jadi nanti saling berelasi. Bikin relasinya di sini ya. Oke. Terus misalkan dia harus nomor suratnya harus unik, berarti harus di ini lagi, tambahin lagi di sini nih unik gitu kan. Oke. Nah di sini, nah ini kan kalau tanggal itu berarti kodenya valid set tanggal awal get selected item. Nah ini yang valid kemarin. Di sini kan format tanggalnya kan masih tanggal, bulan, tahun. Sedangkan di database itu dibalik, bulan tahun, bulan, tanggal. Makanya harus pakai valid set tanggal. Kok kayak gini? Ini bikinan Pak Win. Jadi dia sudah bikin script set tanggal itu seperti ini scriptnya. Nah metodenya apa, kelasnya mana seperti ini. Jadi akhirnya bisa ngebalik gitu. Ya udah kita mah pakai aja yang sudah ada. Set tanggal, kalau tanggal berarti get selected item. Ini tanggal awal itu yang mana? Itu nama variabelnya sebenarnya. Nah di sini kita jangan tanggal awal, ini misalkan jadi tanggal aja gitu. Nah, oke, berarti ini yang di sini dirubah jadi tanggal saja. Dia miring kan karena nggak ketemu. Tuh kan sekarang nggak miring. Iya. Oke.
Ya terus yang lain mah pokoknya kalau yang form isian kayak nomor surat itu Tanggal lahir nggak getek. ada. Kalau 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 tanggal set Kalau get set selected item, item. Kalau combo box itu CMB get selected index gitu. oh iya, saya berarti indeks betul. Hmm. Oke, ya sudah ini kan nanti kalau sukses kesimpan sudah tersimpan dijalankan strip tampil. Setelah strip tampil dijalankan strip empty text tampil. Jadi saat kita nyimpan, klik simpan ya. Ya, si data ini kan kesimpan di database. Sudah kesimpan kan harus ditampilin di sini. Nah, Ya. itu script tampil. Nah, oke. Nah, itu kita ke tampil, klik tampil. Nah, tampil itu ngapain aja? Nah, ini main-main query di sini. Berarti banyak ditampilnya ya query itu. Nah, ini kenapa ada seperti ini? Ini dikombinasi dengan pencarian. Ini kan teh cari ini yang bawah. Teh cari yang ini. Ini kan teh cari. Tuh, ya. Oh iya. Nah, ini kan pakai misalkan mau mencari berdasarkan surat sakit berdasarkan nomor rawat. Kenapa pakai or? Jadi mencari itu bisa pakai nomor rawat atau nama pasien, makanya pakai or. Or itu kan berarti kan or atau mencari berdasarkan gitu. like apa berarti. Yes. Oke. Nah, di sini ada namanya try. Try ini disebutnya itu try catch exception. Jadi dicoba dulu ini kan prefer statement sebenarnya. Ini kan PS prefer statement, terus ini prefer statement juga. Setelah itu baru dieksekusi kan hasilnya. Nah, Kalau prefer statement itu wajib ada dok ya itu memang namanya nggak bisa diganti ya dok ya. Memang prefer statement ya. PS koneksi bebas bisa prefer. bisa. Maksudnya nggak, ini kan dia kan menentukannya di atas nih. Misalkan mau jadi SP juga bisa, asal ditentukan di ini. Nah, prefer statement PS misalkan mau jadi SP gitu, ini cuma nama variabel doang, tapi lebih memudahkan makanya disebut PS prefer statement. Kalau result set disebutnya ditulisnya RS gitu. Result set ganti kan gitu. Kalau bedanya apa dok? Kalau prefer statement itu buat query-nya. Kok ya dari query select nama pasien from reg periksa. Berarti kita ngambil nama pasien dari tabel reg periksa. Oke. Kalau result set itu ya hasil dari query tersebut. Misalnya select nama pasien, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, hasilnya apa? Pasien, jenis kelamin, pekerjaan. Itu yang result setnya. PS-nya itu nariknya, result set itu hasilnya berarti ya. Nah, di sini coba tadi itu mana sih tampil ya. Nah, ini kan ada execute query. Nah, ini RS. Nanti kan hasilnya apa tadi? Nah, di sini kan dia hasil dari query ini apa aja? Ini select surat sakit, nomor surat, nomor rawat, nomor rekam medis, nama pasien, ya kan, tanggal awal, tanggal akhir ya. Nah, setelah itu keluarlah hasilnya. Nah, dari sini dimasukkanlah ke row. Row itu yang mana? Row itu kan ini baris-baris ini nih. Ada row 1, row 2, dimasukkan ke sini. Nah, ini kan get string 1, RS get string 2, string 1, string 2, string 3 itu yang mana? Ya ini dari hasil ini. String 1 itu nomor surat, string 2 nomor rawat. Itu bikinnya di atas tadi ya. Yang nanti atasnya ada keterangannya nomor surat itu. Kalau itu tab mode. Bukan dari query-nya. Di sini kan dibikinnya tab mode nih. Nah, ini.
Baik, ini berarti kan ini nanti. Balik lagi. Tampil. Oke, ya sip. Udah. Nah, kalau ternyata error, nanti dimunculkan error, get notif error. Nah, ini namanya try catch finally. Ini pindah ini nggak tahu nih apa maksudnya 00, saya belum ketemu bolak-balik lihat tutorial Java fundamentalnya. Nah setelah itu tadi empty tag kan, jadi empty tag itu dijalankan setelah disimpan ini kan masuk ke database. Setelah masuk ke database ditampilkan, oke. Setelah ditampilkan otomatis yang ini harus dihapus kan, Harus dikosongkan. apa? Makanya empty tag ininya metodenya. Ya. Tuh. Oke. Sip. Setelah itu baru itu dia coba kita lihat skripnya ya. Baru itu skripnya seperti apa sih? Kayaknya empty tag doang dah. Tuh, empty tag ya. Empty tag terus ada ispom. Coba kita lihat ispom. Nah, ispom itu apa? Ini CHK input itu yang mana sih? CHK input itu yang ini nih. Nah, ini. Oh, itu nama CHK input. CHK itu apa? Checking apa? Cek. Kesannya oh ini nanti bisa ini sebenarnya cuma gambar sih. Iya. Cuma gambar dikasih metode, dikasih action gitu. Jadi kesannya oh ini kalau diklik ini, jadi awalnya bayangannya oh diklik ini nanti bisa ke bawah. Ternyata ya ini kita mau gambar Hello Kitty juga bisa sebenarnya. Bisa. Kemarin aku ini tak kasih tulisan-tulisan di situ kemarin. Nah ini kan skripnya. Oh di CHK input skripnya nih. Jadi nanti width-nya berapa di ini panel input. Panel input itu yang mana sih? Panel input kan yang di sini nih. Nah, ini kan keterangannya di sini nanti. Cari aja panel input. Kalau nggak ini bisa ke kanan nggak? Oh, scroll di dalamnya itu ada panel input. Nah, ini panel input. Nah, jadi pada saat itu oh ini bisa digede aja ternyata di sini skripnya nih. Nah, di sini. Panel input seberapa ini bisa digedein dari sini. Jadi dari di metode ispom ternyata. Ispom ya. Oke. Terus sekarang yang mana? Yang hapus. Nah, kalau yang hapus ya sudah ini Pak, hapus mah cuma hapus tabel. Nah, ininya metodenya seperti ini. Jadi hapus itu biasanya dari mana? Dari nomor surat kan? Jadi yang primary key-nya. Oh ya kehapus itu otomatis yang lain itu kehapus. Kayak tadi kan pas pada saat kita mau tampilkan tadi kan kita cuman is pasien, is rawat. Dia kan ngambilnya cuma nomor RM. Ke situ kehapus otomatis lainnya juga ikut ketarik kehapus ya. Kehapus, yang dihapus yang primary key-nya, nomor surat primary key-nya. Ya. Kalau di pasien primary key-nya apa? Nomor rawat. Nomor RM pasien. Kalau di reg periksa nomor rawat gitu. Itu kalau itu kehapus berarti otomatis dia ikut kehapus. Oke, berarti. Baik, berarti otaknya Windy ya teka-teki cah pinter. Enggak, dia itu sebenarnya karena ngoding sudah lama. Iya. Ngoding sudah lama. Saya lagi belajar bikin sistem informasi bengkel. Tuh Salim. Mau buat bengkel komputer nantinya. Jadi ada tindakan servis, ada beli spare part. Ya kayak gitulah langkah-langkahnya, bikin FRM utama dulu. Terus dari situ kebuka POM-nya lagi, manggil POM-nya. Ya gitu-gitu diulang-ulang. Cuma satu itu diulang-ulang, bisa copy kayak tadi. Diulang-ulang, ini kan diulang-ulang kayak gini. Nah, ini yang ganti. Kalau ganti dia emang rada rumit nih nantinya. Jadi ganti itu kan pada saat ini ada nih data di sini ya. Kita klik di sini dulu. Naik ke atas gitu kan. Itu main-main get data biasanya.
Coba bentar, ini ada apa aja coba? Ada ganti cetak. Nah, berarti harus get data dulu. Coba ya ini. Valid. Nah, ini nih, ini get data itu yang mana? Get data. Ada metode namanya get data. Nah, jadi privat point TB mouse click. Jadi di sini tuh ini tuh tabel. Sebenarnya tabel. Nah, tabelnya apa sih namanya? Tabelnya ini TB obat, gitu ya. Nah, jadi pada saat TB obat mouse click, pada saat kita klik di TB obat, maka akan menjalankan get data. TB obat itu yang mana tuh dok? Ini tabel, di sini tabel. Dalamnya itu ya. Tabel, ini kan kalau kita nyimpen turun kan ke bawah. Di sini ada nomor surat, nomor rawat, ya nomor dibikin dari tab mode tadi. Itu kan tab mode itu tabel mode. Sebenarnya kan aplikasi yang ini ya, itu kan ya kesannya kita input data. Akhirnya data itu berasa di kolom-kolom. Ya kayak gitu, kayak di Excel sebenarnya. Ini kan tabel di sini. Makanya nah, ini kan kelihatan di sini. Nah, TB obat ini nih. Itu tab obat itu diambil dari tab mode tadi ya. Iya, dibikinnya dari tab mode. Tab mode itu kan dia buat ngasih nama kolomnya atasnya. Nah, oke. Yang di sini. Nah, yang get data, kita lihat get data seperti apa metodenya. Nah, oke. If TB obat get selected of min 1, jadi min 1 tuh pada saat kita klik itu min 1. Nggak tahu artinya, pokoknya min 1 aja. Nggak pasti min 1 ya? Ya. Kan dimulai dari 0 soalnya. Nomor rawat setek TB obat. Nah, ini dipilih. Jadi kalau pada saat tadi kita bikin ini, misalkan nomor rawat di sini ya, nomor rawat, nomor surat sakit, nama pasien, berarti di sini nomor rawat di row yang ke 0 dan selanjutnya itu get data. Jadi get data itu dijalankan pada saat kita mengklik ini, makanya get data. Setelah itu, nah hasil dari itu get data itu pas kita klik, berarti nanti nomor surat ini, nah ini nomor surat ini, pada saat kita klik ini otomatis ini langsung keisi, termasuk yang di atasnya semua di script yang ini. Nah, jadi ngambil dari sini berarti get data. Itu get data supaya keisi text box atasnya. Setelah itu baru kita bisa menjalankan yang ganti ini. Nah, ini tag obat berarti ya, harus dari. Dia kan tinggal menyimpan doang. Ini tinggal di otak-atik aja. Tuh. Oke, terus yang cetak. Yang cetak yang tinggal lihat. Nah, yang cetak yang biasa lah, bikin report, main parameter, main query gitu. Ini sudah ada gambaran nih. Oke, ini mungkin sudah mulai sedikit ada jalur mungkin nanti. Nah, kalau bikin menu, kalau bikin menu yang di menu A B C D F gitu kan, itu mainnya FRM utama. Di kolom FRM utama. Kalau ini kan menunya kan kita lewat klik kanan di DLG reg, gitu ya. Kadang kan minta rekapannya, gitu kan. Berapa sih surat sakit, surat sehat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau ada pasien, ada perusahaan yang nelpon, ini bener nggak, gitu kan. Betul. Berarti kita bikin menu data surat keterangan sehat. Itu ambil menunya tadi di FRM utama yang punya aku jadi error tadi. Yes. Ya sudah, di sini tinggal bikin menu, bikin ini juga error. Oke. Search. Cari aja tadi yang surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, sorry.
surat keterangan. Nah ini udah copy aja dulu yang ininya. Ini berarti nyampe sini ya, taruh aja di bawahnya, di bawah ini. Nah butonnya mau dikasih apa? Buton surat sehat. Edit aja semua. Tuh, ini gak kasih judulnya surat keterangan sehat. Nah ikonnya kalau mau dirubah jadi ikon apa nih? Di rumah gampang itu. Gampang. Nah terus nanti kan ini mengarahnya kemana? Ke buton mana nih? Bikin buton surat. Berarti kita bikin buton lagi, buton surat sehat. Caranya gimana? Ini aja buton surat sehat ini mengarah kemana nih? Ya klik. Nah tombik dia berarti kita bikin di sini. Nah mau di mana? Mau di sini apa mau di sini? Misalnya di sini nih ya. Udah bikin aja buton surat sehat. Coba Bentar ini belum. Kok mau ngomong. Nah nah ini kita pakai trackingnya surat sakit, jadi tinggal bikin itu di belakangnya aja gitu. Nah ini bikin lagi di sini. Bisa paket itu. Berarti ini if access get surat sehat. Nah ini juga di bawahnya. Gitu udah beres sebenarnya. Cuman bener berarti ternyata punya aku tadi masalahnya karena punya aku komen sama ini nggak bisa di ngarah ke sana. Itu apanya tadi ya? Bentar kita stop dulu. Lalalala, ini mah ada absen. Oke, sip. Kita simpan dulu 1 jam.